gelapnya malam Jakarta, sebuah jet pribadi mendarat tanpa sorotan media, tanpa keramaian, tanpa pengumuman. Namun di balik kesunyian itu, Indonesia menyaksikan babak baru dari salah satu operasi penangkapan terbesar dalam sejarah. Seorang perempuan yang namanya menggetarkan Asia Tenggara. Seorang mantan TKI yang berubah menjadi pengendali penyelundupan 2 ton sabu senilai Rp5 triliun. Seorang buronan internasional yang bertahun-tahun tak tersentuh. Dewi Astuti, sosok yang dijuluki Ratu Sabu. Malam itu, dengan tangan terborgol dan dikelilingi pasukan bersenjata lengkap, Dewi dipulangkan dari Kamboja menggunakan jet pribadi yang dicarter khusus oleh BNN. Namun, apa yang terlihat hanyalah permukaan. Karena kedatangannya ke Indonesia justru membuka pintu menuju rahasia yang jauh lebih gelap. Jaringan yang tidak hanya melintasi negara, tetapi juga menembus lingkaran kekuasaan. Inilah kisah lengkap operasi senyap yang membuat Bandara Soekarno-Hatta berubah menjadi zona pengamanan tertinggi. Inilah perjalanan penangkapan yang tidak hanya dramatis, tetapi juga mengungkap kaki besar di balik sindikat narkotika terbesar Asia Tenggara. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Malam di Phnom Penh biasanya penuh hiruk-pikuk kendaraan dan suara musik dari bar-bar kecil yang menyala hingga dini hari. Namun di sisi timur Bandara Internasional, tepatnya di sebuah hanggar khusus yang tidak pernah dijamah publik, suasana berbeda. Lampu kuning redup memantul di lantai beton basah, menciptakan bayangan panjang dari deretan pasukan bersenjata yang berdiri membentuk 2 baris. Hanggar itu hanya dikenal oleh beberapa orang internal sebagai Hanggar 47, tempat operasi rahasia negara sering dilakukan jauh dari mata masyarakat. Di tengah hanggar, berdiri Kolonel Bagas Raksana, perwira BNN yang menjadi komandan operasi pemulangan buronan narkoba terbesar dalam sejarah Indonesia. Tubuhnya tegap, posturnya kaku, dan raut wajahnya menunjukkan ia bukan laki-laki yang mudah digoyahkan oleh tekanan. Bagas memegang selembar dokumen berstempel Interpol, dengan nama besar tertulis jelas di sana. Dewi Astuti, Buronan Internasional, Red Notice Interpol. Dugaan kejahatan, penyelundupan 2 ton sabu, nilai Rp5 triliun. Tak jauh dari Bagas, 2 anggota unit khusus Garuda Hitam, tim anti-mafia narkotika BNN, berdiri mengapit seorang perempuan yang tangannya diborgol ke depan. Perempuan itu mengenakan baju hitam polos, rambutnya diikat ke belakang, dan wajahnya tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditangkap setelah 3 tahun bersembunyi di berbagai negara. Dialah Dewi Astuti, perempuan yang namanya kini menjadi legenda gelap di kalangan aparat penegak hukum Asia Tenggara. Meski wajahnya lelah, sorot matanya tajam, seperti seseorang yang sedang mengukur setiap gerakan di sekitarnya. Di belakang Dewi, berdiri 2 sosok penting yang akan terus hadir dalam narasi selanjutnya. Agent Michael Tan, petugas Interpol berdarah Singapura, Malaysia, spesialis penelusuran jaringan narkoba lintas negara. Letnan Seno Prabowo, anggota BNN yang baru 2 tahun bergabung dengan unit Garuda Hitam tetapi sudah terkenal dengan keahliannya membaca ekspresi dan bahasa tubuh tersangka. Keduanya telah memburu Dewi sejak awal pelariannya. Dan sekarang, mereka berdiri di tempat yang sama, menyaksikan akhir dari pengejaran panjang yang hampir membuat banyak aparat kehilangan nyawa. Penangkapan Dewi bermula dari kesalahan kecil yang tidak pernah ia perkirakan. Setelah meninggalkan Malaysia, Hong Kong, dan Vietnam, ia sembunyi di Phnom Penh menggunakan identitas palsu bernama Soha Lin, seorang wanita Kamboja berdarah Cina. Ia hampir berhasil menghilang, hingga sebuah transaksi keuangan dalam jumlah besar diproses melalui rekening bayangan yang ternyata sudah dipantau Interpol selama berbulan-bulan. Dari sinilah Michael Tan mendapatkan sinyal pertama. Setelah koordinasi dengan kepolisian Kamboja, operasi penangkapan dilakukan di apartemen mewah di distrik Phnom Penh. Operasi itu berlangsung cepat, namun tegang. Ketika aparat masuk, Dewi tidak melawan. Ia hanya duduk di sofa, memandang mereka seakan sudah tahu bahwa hari itu pasti datang. "Saya lelah berlari," katanya pelan kepada Seno. Namun sorot matanya berkata lain. Ia tidak menyerah, hanya memilih mundur sejenak. Hanggar 47 semakin penuh aktivitas. Para teknisi jet pribadi, pesawat kecil bermesin ganda dengan nomor registrasi yang sengaja ditutupi stiker hitam, bersiap melakukan pemeriksaan akhir sebelum keberangkatan. BNN sengaja menggunakan jet charteran khusus karena alasan keamanan. Semua jadwal penerbangan komersial terlalu berisiko,
karena jaringan Dewi diyakini masih aktif dan mampu melakukan tindakan nekat, mulai dari menyuap otoritas bandara hingga menyabotase transportasi. Kolonel Bagas berdiri di depan Dewi, menatapnya dengan campuran amarah dan profesionalisme. "Dewi Astuti, Anda resmi dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani proses hukum." Dewi tersenyum kecil. Senyuman itu tidak ramah, tidak pula menantang, lebih seperti senyuman seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. "Apakah semuanya harus serumit ini, Kolonel?" tanyanya singkat. "Untuk orang sekelas Anda," jawab Bagas dingin, "bahkan ini belum cukup." Seno memperhatikan interaksi itu dengan seksama. Ia sudah mengumpulkan puluhan laporan tentang Dewi, mantan TKI, bekerja di beberapa negara, Hong Kong, Malaysia, Kamboja, sebelum terlibat dalam peredaran narkoba. Namun laporan tidak pernah bisa menggambarkan kepribadian seseorang sepenuhnya. Sosok Dewi di dunia nyata berbeda dari yang dibayangkan Seno, lebih cerdas, lebih tenang, dan lebih berbahaya. Ketika jam menunjukkan pukul 23.12, Bagas memberi perintah tegas. "Naikkan tersangka ke jet sekarang." Dua anggota Garuda Hitam menggiring Dewi ke tangga pesawat. Michael Tan mengikuti dari belakang, sementara Seno berjalan di depan Dewi, memastikan tidak ada kemungkinan ia melarikan diri. Saat melewati pintu hanggar, suara mesin jet yang mulai menyala memecah keheningan malam. Udara di luar hanggar terasa lebih dingin, membawa aroma bahan bakar aftur yang menyengat. Jet pribadi berwarna putih dan abu-abu itu tampak kecil jika dibandingkan dengan pesawat komersial, tetapi justru itulah yang membuatnya ideal untuk operasi rahasia semacam ini, cepat, tidak mencolok, dan mudah bermanuver. Dewi berhenti sejenak di anak tangga pertama. Ia memandang ke arah langit Phnom Penh, seolah mengucapkan selamat tinggal pada kota yang selama ini menjadi tempat bersembunyinya. "Akhirnya kita pulang," ucapnya lirih, namun bukan kepada siapa-siapa, lebih seperti kepada dirinya sendiri. Seno mendorongnya pelan. "Ayo jalan." Saat mereka masuk ke dalam kabin jet, seluruh ruang langsung terasa sempit namun sangat aman. Kursi kulit krem tertata rapi, lampu kabin redup, dan hawa pendingin udara memenuhi setiap sudut. Dewi duduk di kursi tengah, diapit oleh dua anggota Garuda Hitam. Seno duduk di kursi seberang, sementara Kolonel Bagas dan Michael Tan duduk di kursi depan. Tidak ada satupun suara selain deru mesin yang merayap naik perlahan. Pintu pesawat ditutup, kuncinya berbunyi klik, pertanda bahwa perjalanan panjang ini benar-benar dimulai. Kolonel Bagas berbisik kepada Michael Tan, "Setelah ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Kita membawa orang yang paling dicari di lingkaran narkoba Asia." Michael mengangguk pelan. "Dan mungkin," katanya menatap Dewi, "orang yang paling tahu tentang jaringan yang belum pernah terungkap siapa bos besarnya." Dewi menatap Michael langsung, kemudian berkata dengan suara rendah namun jelas, "Kalian pikir saya hanya pion? Kalian belum melihat apapun." Ucapan itu membuat seluruh kabin langsung tenggelam dalam diam panjang yang menggantung seperti ancaman. Jet mulai bergerak menuju landasan. Dalam hitungan menit, mereka akan meninggalkan Kamboja dan membawa pulang perempuan yang menjadi pusat dari kejahatan bernilai triliunan rupiah. Namun tidak ada yang tahu bahwa pemulangan ini bukan akhir, melainkan awal dari konfrontasi jauh lebih besar yang akan mengguncang Indonesia. Deru mesin jet pribadi itu makin keras ketika pesawat mulai bergerak perlahan menuju jalur take-off. Lampu-lampu kecil di sepanjang runway memantulkan cahaya biru kehijauan ke badan pesawat yang mengilap, seakan memberi tanda bahwa sebuah operasi besar sedang berlangsung di balik gelap malam Phnom Penh. Di dalam kabin, udara terasa dingin dan tegang. Lampu redup menyinari interior kulit krem yang mengkilap. Dewi Astutik duduk tegap dengan borgol perak yang masih terpasang di tangannya. Ia tampak seperti seseorang yang tengah menaiki penerbangan bisnis biasa, seandainya saja tidak ada pasukan bersenjata di kiri kanannya. Dua anggota unit Garuda Hitam, Serdanando dan Sersan Ratna, mengawalnya ketat. Ratna, satu-satunya anggota perempuan di tim itu, terkenal sebagai negosiator dingin yang mampu membuat tersangka paling keras kepala pun bicara. Namun malam itu ia tidak bertugas untuk berbicara. Ia hanya menatap Dewi dengan tatapan yang sulit dibaca, campuran kewaspadaan dan rasa ingin tahu. Di kursi depan, Kolonel Bagas memeriksa tas hitam berisi dokumen penyelidikan. Di sebelahnya, Agent Michael Tan mengatur ulang earphone canggih yang terhubung langsung ke pusat Interpol di Lyon. Sementara Letnan Seno Prabowo duduk dengan punggung tegak, matanya tidak lepas dari Dewi sedikitpun.
Jet itu mulai berlari di runway. Dewi menghela napas panjang, seakan baru menyadari bahwa inilah saatnya ia kembali ke tanah yang sudah lama ia tinggalkan. Tanah tempat ia pernah membawa mimpi sebagai pekerja migran, sebelum akhirnya tenggelam menjadi Ratu Sabu yang diburu seluruh Asia Tenggara. Jet mengangkat hidungnya. Dalam hitungan detik, mereka meninggalkan daratan. Beberapa menit setelah pesawat mencapai ketinggian stabil, Kolonel Bagas memberi aba-aba kepada semua petugas untuk melepas sabuk pengaman. Namun, Dewi tetap terikat dengan sabuk tambahan yang dipasang khusus untuk tahanan berisiko tinggi. Di sampingnya, Ratna memeriksa borgolnya. "Ketat tapi tidak menyakitikan?" tanya Ratna datar. Dewi meliriknya sambil tersenyum tipis. "Saya pernah diperlakukan lebih buruk dari ini, waktu masih jadi TKI ilegal di Malaysia. Jadi, boleh dibilang ini cukup nyaman." Ucapan itu membuat Seno menoleh cepat. Ia tahu latar belakang Dewi sebagai mantan TKI bisa memengaruhi cara ia membangun jaringan kriminalnya, kemampuan beradaptasi, memahami jalur gelap, dan menguasai bahasa asing. Michael Tan menyela pembicaraan. "Dewi, jangan pikir perjalanan ini hanya formalitas pemulangan. Kami punya banyak pertanyaan begitu tiba di Jakarta." Dewi menatapnya lurus. "Saya juga punya banyak hal untuk dikatakan. Tapi tidak semuanya akan kalian sukai." Seno memperhatikan gerak bibir Dewi yang halus namun penuh perhitungan. "Anda sepertinya tidak takut sama sekali." Dewi menatapnya. "Kali ini lebih lama." "Takut? Saya sudah kehilangan rasa itu sejak 3 tahun lalu. Dunia saya bukan lagi dunia yang kalian kenal. Kalau kalian tahu siapa saja yang pernah bekerja untuk saya dan siapa yang ada di balik saya, kalian tidak akan duduk di sini dengan santai." Ucapan itu membuat seluruh kabin hening sejenak. Sementara itu, pilot mengumumkan pola penerbangan zigzag yang telah diatur pusat komando di Jakarta. Jet tidak terbang lurus dari Phnom Penh ke Indonesia, melainkan berputar melewati Lau Chai, kemudian memutari perairan Thailand bagian atas sebelum masuk ke zona udara Indonesia. Semua dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyadapan atau ancaman dari kelompok jaringan narkoba yang mungkin masih loyal kepada Dewi. Kolonel Bagas membuka peta rute di meja lipat di depannya. "Ini operasi dengan tingkat bahaya tinggi. Kita tidak tahu apakah ada kelompok yang masih ingin membebaskan Dewi Astuti." Michael mengangguk. "Atau membungkamnya," tambahnya pelan. Dewi mendengar itu dan tertawa kecil. "Kalau mereka ingin saya diam, saya tidak akan pernah sampai ke Kamboja hidup-hidup. Dan kalian juga tahu itu." Nando, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Kalau gitu kenapa Anda menyerah? Kenapa tidak kabur lagi?" Dewi menatap keluar jendela kecil, melihat lautan gelap di bawahnya. "Karena saya sudah terlalu jauh. Dan kadang, saat seseorang mencapai puncak tertentu, tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi." Ratna menyela. "Atau mungkin karena Anda tahu hidup Anda lebih aman di tangan kami daripada di tangan jaringan Anda sendiri." Dewi tidak menjawab. Namun sorot matanya menunjukkan Ratna mungkin benar. Setelah hampir 2 jam terbang, suasana kabin semakin hening. Lampu-lampu diredupkan, hanya menyisakan semburat lembut yang membuat wajah setiap orang terlihat sebagian. Jet bergerak stabil, namun ketegangan tidak menurun. Seno membuka berkas yang ia pegang sejak keberangkatan. Di dalamnya terdapat foto-foto, gudang narkoba di Kamboja, kapal kargo di Thailand, peta rute laut Laos, Vietnam, serta foto Dewi ketika menjadi pekerja migran di Malaysia beberapa tahun lalu. Ia memperhatikan foto terakhir cukup lama. "Aneh," kata Seno tiba-tiba. "Tidak ada yang bisa melihat perubahan seseorang dari foto ini." Dewi melirik. "Perubahan apa?" "Perubahan dari seorang TKI yang disiksa majikan, menjadi buronan senilai 5 triliun, jawab Seno. Dewi terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Dunia gelap tidak memilih siapa korbannya. Kadang justru kita yang memilih masuk, karena tidak ada pilihan lain." Ucapan itu membuat Seno terpukul. Ada sesuatu dalam nada suara Dewi yang membuatnya ragu. Apakah Dewi benar-benar monster yang dibayangkan publik? Atau ia hanya produk dari dunia yang lebih jahat daripada dirinya? Namun Seno segera menepis pikiran itu. Pada akhirnya, Dewi tetaplah buronan yang menyebabkan sabu 2 ton masuk ke Indonesia. Banyak keluarga hancur karena jaringan yang ia pimpin. Saat pesawat memasuki wilayah udara internasional di atas Laut Natuna,
Michael menerima transmisi terenkripsi dari pusat Interpol. Ia membaca pesan singkat itu, wajahnya berubah serius. "Bagas," katanya buru-buru, "kami baru saja menerima laporan. 2 orang yang diyakini, tangan kanan, Dewi ditemukan tewas di perbatasan Myanmar, Thailand. Bukan kecelakaan, ini eksekusi." Bagas menatap Dewi tajam. "Apa artinya ini?" Dewi menghela napas panjang. "Artinya, seseorang sedang membersihkan jejak, dan mereka pasti tidak mau saya berbicara." Ratna spontan memajukan tubuh. "Jadi kita sedang membawa target bernilai lebih tinggi dari yang kita kira." Dewi menjawab dengan suara datar, "Kalian tidak menangkap seorang ratu sabu, Kolonel. Kalian baru saja memancing raksasa keluar dari sarangnya." Hening kembali memenuhi kabin. Bahkan suara mesin jet pun terasa jauh. Seno memandang Dewi dengan perasaan campur aduk. Takut, penasaran, dan bingung. Raksasa siapa? Dewi menatapnya lurus. Mata hitamnya berkilat tajam. "Orang yang selama ini kalian kira saya lindungi. Orang yang kalian kira saya layani." Seno menelan ludah. "Bos besar itu, bukan Anda." Dewi tersenyum tipis. "Saya hanya permukaan dari gunung es. Tapi saya adalah satu-satunya yang tahu seluruh struktur di bawahnya." Jet itu terus melaju menembus awan malam, membawa satu perempuan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan Indonesia, bergantung pada apa yang ia pilih untuk diucapkan setibanya di Jakarta. Dan bagi seluruh tim BNN di dalam kabin, ini bukan lagi perjalanan pemulangan. Ini sudah berubah menjadi perjalanan menuju perang baru. Jet pribadi itu melaju mulus di atas langit Natuna, namun ketenangan hanya terasa di luar kaca jendela. Di dalam kabin, situasi justru semakin tegang. Setelah kabar eksekusi 2 tangan kanan Dewi tiba, seluruh anggota unit Garuda Hitam duduk lebih waspada, seolah sewaktu-waktu ancaman bisa menyusul ke dalam pesawat. Lampu kabin masih redup, hanya menyisakan cahaya lembut di lorong tengah. Udara dingin dari sistem pendingin menciptakan kepulan tipis di napas para petugas yang duduk mematung. Namun Dewi, dengan tangan tetap terborgol di perut, tampak lebih tenang dibanding siapapun. Letnan Seno Prabowo duduk tepat di hadapannya, menganalisis setiap gerakan dan kata-kata Dewi. Namun kali ini ia bukan hanya menjadi penjaga. Ia mulai sadar dirinya telah menjadi pendengar dari sebuah narasi gelap yang mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. "Dewi," kata Kolonel Bagas, memecah keheningan, "kita tahu Anda bukan pemain kecil. Tapi jika unsur jaringan Anda mulai mati satu persatu, berarti ada pihak yang menganggap Anda ancaman." Dewi menggerakkan kepalanya sedikit, menatap Bagas tanpa senyum. "Saya sudah bilang, saat saya ditangkap hidup-hidup, itu adalah sinyal buat mereka bahwa saya bisa bicara." "Dan Anda akan bicara?" tanya Bagas. Dewi menatap keluar jendela. "Tergantung. Pada apa?" Seno menyela cepat. "Pada siapa yang duluan menawarkan hidup." Hening kembali mengisi kabin. Agent Michael Tan memijat pelipisnya sambil menatap layar tabletnya. Ia tidak bisa menghubungi markas Interpol lagi. Sinyal terenkripsi melemah ketika jet memasuki wilayah udara yang sudah dikontrol penuh oleh Indonesia. Sementara itu, Ratna duduk sedikit membungkuk, memperhatikan gerak-gerik Dewi dari sudut pandang seorang profiler. "Sejak tadi Anda bicara seakan-akan takut, tapi wajah Anda tidak menunjukkannya," ujar Ratna pelan. Dewi mengangkat alis. "Ketakutan bukan sesuatu yang perlu diperlihatkan. Karena Anda terbiasa hidup di bawah bayang-bayang seseorang." Ratna menekan. Dewi tersenyum miring. "Atau karena saya tahu persis siapa yang kalian lawan, dan kalian belum tahu apa-apa." Perkataan itu membuat Bagas bersandar, melipat tangan di dada. "Baik, kalau begitu kita mulai dari awal. Anda mau bicara? Bicara sekarang." Dewi menarik napas, menatap semua orang dalam kabin seolah sedang menilai siapa yang paling ia percaya untuk mendengarkan cerita aslinya. Akhirnya, ia menatap Seno. "Mungkin Letnan Seno yang cocok mendengar ini duluan," katanya lirih. Seno terkejut. "Kenapa saya?" "Karena Anda satu-satunya di sini yang mendengar dengan pikiran, bukan hanya prosedur." Ratna hendak menyela, namun Bagas mengangkat tangan menghentikannya. Seno mengangguk pelan. "Baik, saya mendengar." Dewi mulai bercerita. "Ketika saya pertama kali keluar negeri,
Saya bukan siapa-siapa, ujar Dewi dengan suara yang nyaris seperti gumaman. Saya hanya seorang TKI yang mencoba bertahan hidup. Dari Malaysia, Singapura, lalu Thailand. Tapi di setiap tempat, saya melihat pola yang sama. Orang-orang miskin menjadi barang dagangan, bukan manusia. Ratna memperhatikan intens. Nada suara Dewi berubah, seolah menyeret mereka ke dalam masa lalu yang tidak pernah benar-benar ditinggalkannya. Saya bertemu seseorang di Bangkok, lanjut Dewi. Dia yang membuka pintu dunia baru itu. Orang yang membuat saya sadar bahwa ada kekuatan besar di balik peredaran gelap Asia Tenggara. Siapa? Tanya Michael cepat. Dewi tersenyum kecil. Nama hanyalah Tameng. Tapi saya menyebutnya, orang di lantai 4. Lantai? Apa? Seno mengernyit. Lantai keempat sebuah hotel tua di Bangkok. Di sanalah saya pertama kali melihat pengiriman besar-besaran itu. Di tempat itu, transaksi yang nilainya melebihi APBD sebuah provinsi dilakukan hanya dengan anggukan kepala. Semua mata memandang Dewi. Suasana kabin berubah dingin, bukan karena AC, tetapi karena cerita yang mulai membuka kenyataan bahwa jaringan Dewi bukanlah jaringan kelas 2. Orang di lantai 4 adalah dia yang menghubungkan produsen sabu dari perbatasan Myanmar, kurir internasional dari Laos, penyelundup laut Thailand, dan pasar terbesar di Asia. Dewi menatap langsung ke mata Bagas. Dan Indonesia adalah pasar itu. Bagas mengepal. Jadi Anda hanya bagian dari rantai. Saya bukan bagian, Kolonel. Saya pengatur retakan. Dewi mencondongkan tubuh. Saya memastikan barang tidak pernah berhenti bergerak. Lalu kenapa Anda dibiarkan hidup selama ini? Ratna menekan. Karena saya tahu semua jalurnya. Saya tahu siapa yang membayar, siapa yang mengamankan, siapa yang melindungi. Ia berhenti sebentar. Termasuk orang-orang di pemerintahan satu negara besar yang tidak ingin pasar sabu terbesar di Asia hilang. Kabin langsung terasa seperti ruang kedap udara. Semua orang menahan napas. Tiba-tiba jet sedikit berguncang. Pilot menginformasikan melalui pengeras suara bahwa mereka memasuki cuaca tidak stabil. Namun bagi tim, guncangan udara bukanlah yang paling menakutkan. Yang menakutkan adalah fakta bahwa Dewi mungkin mengetahui identitas orang-orang yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum. Michael memecah keheningan. Kalau Anda tahu semua itu, kenapa sekarang Anda berbicara kepada kami? Dewi menjawab dengan nada datar. Karena saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka membunuh anak buah saya. Mereka akan membunuh saya juga. Satu-satunya tempat aman adalah tangan kalian. Tempat aman. Bagas tertawa sinis. Anda sedang kembali untuk dijatuhi hukuman maksimal akibat sabu 2 ton. Dewi mengangguk. Benar. Tapi di penjara, saya masih bernilai. Di luar, saya sudah mati dalam hitungan hari. Seno menyipitkan mata, mencoba membaca ketulusan di wajah Dewi. Kalau Anda ingin perlindungan, Anda harus memberi kami sesuatu yang berharga. Dewi memiringkan kepala. Saya sudah bilang. Saya membawa rahasia besar dari Kamboja. Rahasia apa? Tanya Seno. Dewi menundukkan sedikit wajahnya, lalu berkata pelan. Daftar. Daftar yang berisi nama-nama yang terlibat dalam jaringan internasional itu. Nama siapa saja? Tanya Bagas cepat. Dewi menatapnya lurus. Nama orang-orang yang bahkan kalian tidak berani curigai. Ruangan kembali hening. Beberapa menit kemudian, jet kembali stabil. Namun suasana tidak. Semua yang berada di kabin menyadari bahwa pemulangan ini bukan sekadar membawa seorang buronan. Mereka membawa seseorang yang memegang informasi yang bisa mengungkap jaringan kriminal terbesar di Asia Tenggara. Atau menghancurkan banyak orang penting di Indonesia. Seno bersandar, mengatur napas. Kalau Anda punya daftar itu, tunjukkan. Dewi tersenyum tipis. Daftar itu ada, tapi tidak di tangan saya. Dan hanya akan saya serahkan pada orang yang bisa menjamin saya tetap hidup. Siapa orang itu? Tanya Ratna. Dewi menatap Seno. Letnan Seno Prabowo. Seno tersentak. Kenapa saya? Karena dari semua orang di sini, hanya Anda yang tidak terikat oleh kepentingan besar. Tatapan Dewi menusuk. Anda masih bersih.
Dan karena itu, Anda akan menjadi musuh terbesar mereka. Seno terdiam. Suara mesin jet yang menderu pelan seakan menjawab kegelisahan yang mulai tumbuh di dadanya. Dari Kamboja ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa seorang ratu sabu. Mereka membawa bom waktu yang siap meledakkan banyak nama besar. Dan perjalanan ini baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Angin malam di Bandara Soekarno-Hatta semakin dingin ketika jarum jam menunjuk pukul 23.40. Namun suasana di apron khusus VVIP itu justru terasa panas oleh tegangnya para petugas BNN dan pasukan Densus 88 yang bersiap menyambut proses pemindahan narapidana paling berbahaya dalam sejarah kasus narkotika Indonesia. Bagi Kolonel Bima, malam itu adalah puncak dari operasi panjang yang telah ia kejar selama bertahun-tahun. Sementara bagi Sarah, analis intelijen BNN yang sejak awal memburu jaringan Dewi Astutik, inilah momen yang paling ia tunggu. Momen ketika sang Ratu Sabu akhirnya tidak lagi berdiri sebagai bayangan yang sulit diraih, melainkan manusia yang terborgol dan segera menghadapi hukum. Semua unit siaga. Jet sudah mendekat. Formasi C siap di tangga, tegas Kolonel Bima melalui radio. Suaranya dalam, stabil. Meski dari sorot matanya ia menyimpan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Lampu landing jet pribadi kembali menyapu landasan, menembus kabut tipis yang mulai turun. Suasana mendadak senyap. Bahkan para mekanik yang biasanya berlarian di area apron kini berdiri membeku dari kejauhan. Jet itu, yang disewa BNN dari otoritas NCB Interpol, meluncur perlahan hingga berhenti hanya beberapa meter dari garis pengamanan. Di balik pintu jet yang masih tertutup, Dewi Astutik duduk diam di kursinya. Wajahnya tidak lagi semegah foto-foto lamanya yang pernah viral. Wajah seorang perempuan yang dulu bekerja sebagai TKI, lalu berubah menjadi bos jaringan penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun rupiah. Kini, ia tampak sayu, rambutnya kusut, dan kedua tangannya tetap diborgol sejak lepas landas dari Phnom Penh. Namun di balik keheningan itu, ada kilatan kecil di matanya. Kilatan seseorang yang tidak pernah benar-benar mengalah. Dewi masih diam sejak tadi, tanya Sarah kepada 2 petugas BNN yang ikut dalam penerbangan. Tidak mengucap sepatah kata. Tapi dia memperhatikan semua orang, jawab salah satu petugas. Ibu ini seperti melihat semua kemungkinan, bahkan dalam diam. Pintu pesawat akhirnya terbuka. 2 anggota pasukan bersenjata keluar lebih dulu, memastikan situasi aman. Setelah memastikan area steril, barulah Dewi Astutik dituntun turun. Cahaya lampu apron menyinari wajahnya, membuat guratan keras kehidupan yang ia lalui tampak begitu jelas. Sarah memperhatikan setiap langkah Dewi dengan seksama. Ada sensasi aneh menyangkut di dadanya, rasa lega sekaligus tidak percaya. Berbulan-bulan ia menganalisis jejak buronan ini, rekaman CCTV dari Kamboja, transaksi perbankan gelap, jalur pelarian di perbatasan Vietnam, hingga laporan-laporan kecil yang mengarah pada jaringan besar yang Dewi pimpin. Kini, orang itu hanya berjarak puluhan meter dari dirinya. Saat Dewi mendekat, tatapan mereka bertemu. Sesaat, udara di sekitar mereka seperti berhenti. Dewi mengangkat sedikit dagunya, seolah ingin menunjukkan bahwa meski diborgol dan dikepung, ia tetap tidak kalah. Sarah menegakkan tubuhnya, menolak mundur walau hanya 1 langkah. Kau pikir sudah menang? Suara Dewi lirih, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat Sarah mematung. Ini baru permulaan, jawab Sarah pelan, tapi tegas. Kolonel Bima mendekat, menyela tensi yang hampir seperti duel tatapan itu. Bawa tahanan. Suaranya memecah atmosfer yang seketika kembali bergerak. Dewi digiring menuju mobil lapis baja yang sudah menunggu. Namun, sebelum ia masuk, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah percikan cahaya kecil muncul di kejauhan, di luar perimeter bandara. Para petugas refleks mengangkat senjata. Ada suara seperti pecahan sesuatu menghantam pagar bandara. Unit 2, laporkan posisi, seru Kolonel Bima. Raut wajahnya berubah tajam. Tidak terlihat ancaman visual, Kolonel. Tapi kami mendeteksi drone kecil di ketinggian rendah. Drone? Pada malam pemulangan buronan kelas internasional? Sarah langsung memahami kemungkinan buruknya. Jaringan Dewi mungkin mencoba memantau kita, atau lebih buruk, mencoba sabotase. Kolonel Bima mengambil keputusan cepat. Percepat pemindahan. Semua tim siaga penuh. Ketegangan meningkat beberapa detik.
namun prosedur sudah terlalu kuat untuk digoyahkan. Dewi segera dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Pasukan pengamanan mengelilingi kendaraan dengan formasi rapat, seolah membentuk tembok manusia. Saat pintu mobil ditutup, Dewi sempat menoleh sekali lagi pada Sarah. Ada senyum kecil di bibirnya, senyum yang sulit diterjemahkan, antara tantangan, ejekan, atau mungkin rencana lain yang masih ia simpan rapat-rapat. Konvo bergerak meninggalkan apron dengan kecepatan tinggi. Sirene tidak dinyalakan demi menjaga kerahasiaan rute. Hanya suara mesin diesel yang berat dan menghentak mengikuti iring-iringan yang keluar melalui jalur khusus. Sarah duduk di mobil kedua tepat di belakang mobil tahanan. Di tangannya, ia memegang map berisi dokumen-dokumen awal yang akan membuka fase baru penyidikan, termasuk kemungkinan aktor besar lain yang bekerja sama dengan Dewi. Semua itu baru akan terkuak jika Dewi mau membuka mulut. Namun, sarafnya tetap tegang. Kalau mereka cukup nekat mengirim drone malam ini, gumamnya, artinya jaringan Dewi belum mati. Kolonel Bima yang duduk di depan menjawab tanpa menoleh. Dan itu berarti tugas kita belum selesai. Di kejauhan, lampu-lampu bandara semakin mengecil. Di depan mereka terbentang perjalanan panjang menuju pusat tahanan khusus BNN, tempat Dewi Astutik akan menghabiskan malam pertamanya di tanah air, sebagai buronan yang akhirnya kembali, tapi bukan sebagai pahlawan pelarian, melainkan sebagai pusat dari badai besar yang baru saja dimulai. Karena menangkap Dewi bukan akhir cerita. Ini adalah pintu gerbang ke perang yang lebih besar. Konvo lapis baja berhenti di sebuah area yang tampak seperti bangunan perkantoran biasa. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda institusi, dan lampunya pun tidak mencolok. Namun setiap sudut dikelilingi kamera termal, sensor gerak, dan pasukan bersenjata lengkap yang telah berganti shift sejak sebelum jet Dewi Astutik mendarat. Inilah fasilitas tahanan khusus BNN, tempat di mana para kriminal kelas kakap diproses sebelum menjalani pemeriksaan mendalam. Sementara kendaraan lain diparkir di sisi samping, mobil utama yang membawa Dewi berhenti tepat di depan pintu baja berlapis magnetik. Dua penjaga mendekat, memindai identitas Kolonel Bima menggunakan perangkat biometrik. Akses diberikan, ujar suara otomatis dari sistem keamanan, lalu pintu bergerak perlahan membuka. Begitu Dewi turun, suasana berubah total. Tidak ada lagi suara mesin pesawat, tidak ada lagi sorot kamera atau langkah terburu pasukan di apron bandara. Di sini, hanya ada keheningan yang padat, sebuah keheningan yang menyembunyikan ketatnya sistem pengawasan. Sarah mengikuti dari belakang, membawa map berisi dokumen penyidikan. Meski ia terbiasa melihat tahanan kelas berat, aura Dewi tetap berbeda. Tenang, nyaris seperti seseorang yang sudah bersiap menghadapi babak baru, bukan seseorang yang baru saja ditangkap setelah bertahun-tahun menjadi buron. Ruang isolasi A3, perintah Kolonel Bima. Dewi berjalan tanpa dipaksa, namun tatapannya bergerak ke segala arah, menganalisis setiap sudut fasilitas seolah mencari titik lemah. Dua petugas menahannya di depan ruang pemeriksaan awal. Lepaskan borgolnya, ujar Bima. Petugas menurunkan pengaman dan membuka borgol dengan tetap memegang kedua lengan Dewi, menjaga kemungkinan perlawanan. Dewi menggerakkan pergelangan tangannya pelan, lalu tersenyum kecil. Akhirnya bebas juga dari benda menyebalkan itu, katanya. Jangan salah paham, balas Sarah. Kau sama sekali tidak bebas. Dewi hanya terkekeh. Terkekeh. Saat semua pasukan bersenjata lengkap siap menembak jika ia melakukan gerakan mencurigakan. Ruang pemeriksaan dipenuhi layar CCTV, panel sensor, dan sebuah meja panjang di tengah. Disinilah Dewi akan diinterogasi dan diolah datanya untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Namun malam itu bukan untuk interogasi formal. Malam itu adalah pemeriksaan awal, termasuk identifikasi, pengecekan medis, dan peninjauan kondisi psikis. Seorang dokter masuk, memeriksa nadi Dewi. Tekanan darah stabil. Tidak ada tanda kekerasan atau cedera selama pemindahan, lapornya. Sarah mengamati dari sisi ruangan. Meski tampak tenang, Dewi memiliki sorot mata yang dianggap sebagian besar penyidik sebagai tanda bahaya. Sorot seseorang yang selalu menghitung langkah selanjutnya. Selesai pemeriksaan, Dewi diarahkan ke ruangan isolasi A3. Ruangan itu dingin, temboknya tebal, dipasangi kaca anti peluru, hanya berisi satu ranjang besi dan lampu putih yang tidak pernah dimatikan. Ketika pintu tertutup, suara klik magnetik terdengar keras dan memantul ke seluruh lorong,
seolah menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar. Namun belum sempat Sarah mundur, suara Dewi mengagetkan semua orang. "Kalian ingin menangkap aku karena 2 ton sabu," katanya pelan namun jelas. "Tapi kalian belum tahu bahwa aku hanya salah satu pintu kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar." Sarah mematung. Kalimat itu bukan gertakan biasa. Nada Dewi terlalu pasti. "Ceritakan," desis Sarah. Dewi melangkah mendekat ke kaca anti peluru, seolah berbicara langsung kepada Sarah. "Kalian melihat aku sebagai Ratu Sabu. Tapi tahukah kalian siapa raja sebenarnya?" Ruangan suntuk, hening. Bahkan para penjaga berhenti bernapas. "Jaringan yang kalian sebut internasional," lanjut Dewi, "bukan dimotori oleh orang Kamboja atau Thailand seperti yang kalian duga. Pemimpinnya ada di Jakarta." Sarah menelan ludah. Informasi itu mengubah seluruh peta permainan. "Kau berbohong," kata Sarah, meski nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. "Kalau aku berbohong," Dewi tersenyum miring, "aku tidak akan tertangkap hidup-hidup di Kamboja. Jaringan yang sebenarnya membiarkan aku ditangkap." "Untuk apa?" tanya Kolonel Bima yang kini ikut mendekat. "Untuk menghapus jejak." Dewi menatap tajam. Jejak bahwa seseorang dari Indonesia, seseorang yang dekat dengan kekuasaan, adalah pemasok utama bahan baku dan jaringan keuangan. Dan aku hanyalah alat. Sarah menatap mata Dewi, mencoba membaca kejujuran di balik setiap kata. Namun yang ia lihat adalah campuran antara kebenaran dan misteri yang sulit diuraikan. Selang beberapa detik, alarm kecil berbunyi, bukan alarm darurat, melainkan notif sistem keamanan yang menandakan ada aktivitas mencurigakan di luar gedung. Seorang petugas berlari kecil masuk. "Ada pergerakan kendaraan mencurigakan di luar perimeter, Kolonel." Bima segera memberi perintah, "Kunci semua akses. Unit luar, periksa sumber ancaman." Sarah memandang Dewi yang tampak tidak terkejut sama sekali. Bibir Dewi bergerak sedikit, melantunkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk Sarah berdiri. "Aku bilang apa? Perang baru saja dimulai." Malam itu menjadi titik balik. Dewi Astutik, buronan internasional, resmi berada dalam pengawasan BNN. Namun penangkapannya bukanlah akhir. Justru dari balik ruangan isolasi itu, ia membuka pintu menuju kebenaran yang lebih gelap, bahwa jaringan narkotika terbesar di Asia Tenggara mungkin dikendalikan dari tanah air sendiri. Dan kini, BNN, Sarah, dan Kolonel Bima tidak hanya memburu bandar, mereka memburu hantu dalam lingkaran kekuasaan. Sementara Dewi tersenyum dalam gelap, karena ia tahu, ia masih memegang kartu terkuat dalam permainan ini.